saya Kameria Keseh Pramita dari kelas 11 F8. Saya akan membahas tentang penjelasan materi penyebab kegagalan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Mari kita simak videonya. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa kolonial sering mengalami kegagalan karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktornya adalah kurangnya persatuan, perpecahan, dan kurangnya koordinasi antara sekelompok-kelompok perlawanan. 2. Keterbatasan sumber daya, kekurangan senjata, amunisi, logistik, dan sumber daya lainnya. 3. Strategi perang yang kurang tepat, penggunaan strategi perang konvensional yang tidak efektif melawan penjajahan modern. 4. Pengkhianatan dari dalam, adanya pengkhianatan di dalam kelompok perlawanan bekerja sama dengan penjajah. 5. Kekuatan penjajah yang lebih besar, penjajah memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan lebih modern. Kurangnya dukungan rakyat setempat dan internasional. Keterlibatan penjajah dalam politik lokal, penjajah yang campur tangan dalam politik lokal untuk melemahkan perlawanan. 8. Kurangnya pemimpin yang efektif, dan berwibawa dan dalam memimpin perlawanan. Itulah beberapa faktor kegagalan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Salah satu penyebab utama adalah sifat perlawanan yang masih bersifat kedaerahan dan tidak terkoordinasi, sehingga Belanda mudah menghancurkan kekuatan rakyat satu persatu. Selain itu, Belanda memiliki persenjataan dan strategi militer yang jauh lebih modern dibandingkan rakyat hanya mengandalkan senjata tradisional. Politik adu domba yang diterapkan Belanda juga membuat para pemimpin lokal saling bermusuhan dan bahkan ada berkhianat demi kepentingan pribadi. Keterbatasan logistik serta kurangnya persatuan dan kesamaan tujuan perjuangan semakin memperlemah perjuangan rakyat. Kondisi ekonomi yang sulit serta menangkapkan tokoh-tokoh perlawanan oleh Belanda akhirnya membuat perlawanan rakyat tidak mampu bertahan lama dan berjuang pada kekalahan. Kegagalan rakyat melawan penjajah di masa lalu disebabkan oleh perjuangan yang masih kedaerahan, kurangnya persatuan dan tidak serentak, kalah persenjataan, senjata tradisional versus modern, terlalu bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin jatuh, perlawanan runtuh, serta strategi licik penjajah seperti politik adu domba. Kurangnya kesadaran nasionalisme dan pendidikan juga menjadi faktor kunci. Perjuangan bersifat kedaerahan, rakyat berjuang hanya untuk daerah masing-masing, belum ada kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia. Tidak serentak, perlawanan dilakukan secara terpisah di berbagai daerah, sehingga mudah dipatahkan satu persatu oleh penjajah. Kalah persenjataan, senjata tradisional adalah bambu runcing, keris. Melawan senjata modern ada senapan dan juga meriam. Penjajah, politik adu domba, penjajah sengaja memicu konflik antara kerajaan atau kelompok agar tidak bersatu. Bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin perlawanan tak tertangkap atau gugur, semangat dan strategi pasukan seringkali hancur. Kurangnya persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme dan kebangsaan belum tumbuh kuat. Strategi perang yang buruk, perlawanan seringkali fisik dan kurang terkoordinasi dibandingkan strategi militer penjajah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.